Shalom, selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Yang saya hormati Ibu dosen dan teman-teman sekalian yang saya banggakan. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puji dan syukur kita kepada Tuhan Yang Maha Esa, karena atas rahmat dan karunia-Nya kita masih diberikan kesempatan dan kesehatan untuk berkumpul di tempat ini dalam keadaan sehat. Pada kesempatan kali ini, izinkan saya menyampaikan pidato singkat mengenai pentingnya hand hygiene atau kebersihan tangan, baik dalam kehidupan sehari-hari maupun dalam lingkup praktek di rumah sakit. Yang pertama, hand hygiene dalam kehidupan sehari-hari. Teman-teman yang saya hormati, tangan adalah salah satu bagian tubuh yang paling sering bersentuhan dengan berbagai permukaan, mulai dari uang, gagang pintu, ponsel, hingga makanan. Semuanya bisa menjadi tempat menyebarnya jutaan kuman, virus, dan juga bakteri. Jika kita tidak mencuci tangan dengan benar, kuman-kuman itu bisa masuk ke dalam tubuh melalui makanan yang kita pegang, wajah yang kita sentuh, atau saat kita sedang mengucap mata. Tanpa kita sadari, tangan kita bisa menjadi media utama penularan berbagai penyakit seperti diare, flu, COVID-19, bahkan infeksi saluran pernapasan. Padahal, solusi untuk mencegahnya itu sangat sederhana. Mencuci tangan dengan sabun dan air mengalir, dan WHO juga menyatakan bahwa mencuci tangan dengan benar dapat mengurangi risiko penyakit infeksi hingga 40%. Kapan kita harus mencuci tangan? Sebelum makan dan setelah makan, setelah menggunakan toilet, setelah menyentuh hewan atau sampah, setelah bersin, batuk, atau menyentuh wajah. Kebiasaan kecil ini, jika dilakukan secara konsisten, akan sangat berdampak besar terhadap kesehatan pribadi dan keluarga. Yang kedua, hand hygiene dalam lingkup rumah sakit. Sebagai seorang perawat atau tenaga kesehatan, hand hygiene bukan hanya soal kebiasaan, tetapi juga soal tanggung jawab profesional. Kita bekerja di lingkungan yang rentan terhadap infeksi nosocomial, yaitu infeksi yang muncul selama pasien dirawat di rumah sakit. Teknik cuci tangan 6 langkah yang direkomendasikan WHO mencakup menggosok telapak tangan, punggung tangan, sela-sela jari, punggung jari, ibu jari, dan ujung jari. WHO juga menetapkan 5 momen penting untuk mencuci tangan: sebelum kontak dengan pasien, sebelum tindakan aseptik, setelah kontak dengan cairan tubuh pasien, setelah kontak dengan pasien, dan setelah kontak dengan lingkungan pasien. WHO menegaskan bahwa peningkatan kepatuhan cuci tangan dari kategori buruk kurang 60% menjadi sangat baik menjadi 90% dapat menurunkan angka HAIS sebesar 24%. Ketidakpatuhan terhadap 6 langkah cuci tangan ini berdampak signifikan, diantaranya adalah meningkatnya risiko infeksi nosocomial yang dapat memperpanjang masa rawat inap pasien dan membahayakan keselamatan pasien, dan juga mempercepat pertumbuhan virus dan bakteri berbahaya, khususnya pada pasien dengan kondisi imunitas rendah serta berpotensi meningkatkan resistensi antibiotik dan menurunkan mutu pelayanan kesehatan. Perawat memiliki peran penting dalam mencegah infeksi nosocomial karena berinteraksi dengan pasien selama 24 jam. Kegagalan menjaga hand hygiene dapat mengakibatkan infeksi silang antara pasien, bahkan menyebabkan penyebaran bakteri resisten seperti MRSA. Cuci tangan 6 langkah dengan 5 momen sangat penting dalam mencegah infeksi nosocomial di rumah sakit. Meskipun rumah sakit telah memiliki standar akreditasi tinggi, masih terdapat ketidakpatuhan perawat dalam menjalankan prosedur cuci tangan sehingga berpotensi meningkatkan risiko penyebaran infeksi. Faktor-faktor seperti kurangnya pengetahuan, tingginya beban kerja, minimnya teladan dari perawat senior, serta kurangnya budaya kepatuhan
menjadi penyebab utama sebagai perawat, dan kita memiliki peran penting dalam memutus rantai penularan infeksi melalui edukasi, teladan, dan juga tindakan nyata. Dengan melakukan hand hygiene secara benar, menggunakan sabun dan hand rub berbasis alkohol, kita sedang melindungi pasien, rekan kerja, dan juga diri kita sendiri. Teman-teman sekalian, mari kita jadikan hand hygiene sebagai budaya, bukan hanya kewajiban, baik di rumah, di kampus, maupun di rumah sakit. Kebersihan tangan adalah langkah awal menuju hidup yang sehat. Sebagai tenaga kesehatan, kita bukan hanya memberi perawatan, tapi juga menjadi garda terdepan dalam pencegahan infeksi. Dan itu dimulai dari tangan kita sendiri. Demikian yang dapat saya sampaikan, semoga bermanfaat dan menjadi pengingat untuk kita semua agar selalu menjaga kebersihan tangan dengan disiplin.